Islam mengajarkan agar kita kaum muslimin punya kepedulian, terutama terhadap para fuqara wal masakin. Karena Rasulullah SAW mengatakan di antara pintu rezeki, di antara pintu kejayaan Islam, di antara pintu pertolongan Allah kepada kaum muslimin, kalau kaum muslimin memperhatikan ad-du'afa, orang-orang yang lemah, di antaranya para fuqara wal masakin. Rasul mengatakan, wahal tunsarun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian diberikan rezeki, tidaklah kalian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala illa bidu'afaikum, kecuali dengan lewat perantara orang-orang yang lemah. Secara logika saja, tidak akan mungkin bos di suatu perusahaan, tidak mungkin orang kaya bisa menjadi kaya kecuali dengan yang pertama aunillah, biidnillah, kemudian dengan bantuan para pegawai-pegawainya, atau mohon maaf mungkin kuli-kulinya, tenaga-tenaga kasarnya, mereka banyak membantu orang-orang tersebut. Maka kewajiban kaum muslimin untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Bahkan sekali lagi Rasul mengatakan, tidaklah kalian diberikan rezeki, tidaklah kalian ditolong illa bidu'afaikum, kecuali dengan lewat perantara orang yang lemah di antara kalian. Kemudian Rasul jelaskan lagi bisolatihim, dengan salat mereka, dengan doa mereka, dengan kekhusyuan mereka. Apalagi kalau kita lihat, masya Allah, orang yang lemah, mereka tulus ketika mendoakan kita. Kalau kita lihat di jalan misalnya, ada pengemis tua, masya Allah, kita berikan mungkin uang yang kita rasa mungkin tidak seberapa nilai, Rp1.000, namun masya Allah doanya, semoga ditambahkan rezekinya, semoga itu menjadi apa? Amal bagi kita dan sekaligus doa yang mustajab, karena memang di antara mereka ada orang yang ikhlas dalam mendoakan kaum muslimin. Apalagi kalau kita lihat sejarah para sahabat Islam dahulu, mereka banyak fuqara, banyak masakin, Allah menolong mereka karena mereka berjuang ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan pamrih sama sekali. Maka perhatian Islam juga tertuju kepada para fuqara wal masakin. Di antaranya hak yang berhak menerima zakat al-mal, di antaranya para al-fuqara wal masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yang pertama kali Allah sebut di antara 8 golongan yang berhak mendapatkan zakatul mal, yaitu para fuqara wal masakin. Apalagi kalau mereka karib kerabat kita. Kalau kita beri zakat harta kita dan mereka yang berhak karib kerabat sekaligus fuqara wal masakin, atau mereka fuqara wal masakin sekaligus karib kerabat kita, maka kita akan mendapatkan 2 pahala. Intinya jangan pernah egois, jangan pernah bakhil, apalagi kepada para fuqara wal masakin. Kita ingat sabda Rasulullah SAW, bahwasanya tidaklah setiap harinya, setiap paginya ada malakani yanzilan. Ma min ibadin yusbihu illa wa malakani yanzilan. Tidaklah setiap harinya, setiap paginya ada 2 orang malaikat yang turun kepada setiap hamba. Kemudian salah satunya berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak, bersedekah, khalafan, gantinya, tentunya ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir, talafan, kebangkrutan. Maka mana yang kita pilih? Kebangkrutan ataukah pahala, ataukah barokah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka perhatikan para fuqara wal masakin yang mereka butuh uluran tangan kita, butuh untuk kita membantu mereka. Dan kita ingat sabda Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya jika hamba itu menolong saudara-saudaranya. Apalagi kalau bisa kita berikan harta, berikan pertolongan, dan sekaligus kita berikan hidayah, berikan petunjuk, berikan nasihat untuk mereka bisa bersama-sama kita menjalankan agama dengan tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu nikmat yang sangat besar sekali kalau kita bisa membantu mereka, bukan hanya berupa fisik, namun juga berupa al-hidayah. Karena Rasul memang bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ay minal khair. Tidaklah sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kita cinta untuk mendapatkan hidayah, maka
kita juga berikan hidayah tersebut kepada orang-orang di antaranya para fuqara wal masakin. Apalagi ketika iman mereka terkadang naudzubillah min dzalik bisa dijual dengan supermi, bisa dijual dengan sembako dan sebagainya untuk pindah ke dalam agama, maka sebelum itu terjadi kita selamatkan mereka dengan kita memberikan pertolongan kepada mereka dan juga sekaligus hidayah.